Masyarakat kita sudah banyak yang mengatakan bahwa ini adalah upaya dinasti. Nah, ini kalau masyarakat mengatakan ini adalah upaya dinasti, ini dugaan nepotisme dan seterusnya, berarti di situ ada soal nilai, ada soal etika, ada soal etis. Nah, ini yang harusnya dimiliki oleh para pemimpin bangsa kita. Kalau misalnya publik sudah mengatakan begitu, ya harusnya semua persoalan itu ya harusnya diselesaikan dengan cara apa kehendak rakyat, itulah yang harus ditaati dan harus diwujudkan melalui penguasa, harus seperti itu. Headline terbaru terkait dengan situasi politik di Indonesia. Yang baru-baru ini Pak Jokowi sebagai presiden dan juga keluarga dilaporkan ke KPK atas dugaan nepotisme. Bagaimana tanggapan Bang Noval terkait berita tersebut? Ya, beberapa hari ini kita dikabarkan oleh berbagai macam headline news yang memberitakan bahwa presiden memang dan keluarganya dilaporkan ya atas dugaan melakukan nepotisme dan kolusi di KPK. Nah, pertama saya ingin merespon bahwa ini merupakan ekspresi daripada publik, di mana publik meragukan ya integritas daripada presiden kita. Karena melihat dari rentetan peristiwa-peristiwa yang ada hari ini, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang selalu kita bicarakan, ya kan, di Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga memimpin sidang Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, ya kita tahu adalah ipar daripada presiden. Kemudian dalam putusannya mengabulkan orang yang ingin menjadi capres tetapi kalau tidak berusia 40 tahun asalkan pernah menjadi atau sedang menjadi kepala daerah itu dibolehkan. Nah, ini kemudian hari ini muncul Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, inilah yang mungkin menjadi dasar pertimbangan mereka, dan kita berpikirnya pasti akan ke sana semua kan begitu. Nah, inilah yang memang dikatakan bahwa mereka melaporkan ke KPK atas dugaan semua itu. Ada kolusi hukum, ya kan? Ada kolusi hukum di mana ada urung rembuk untuk meloloskan anak presiden menjadi calon wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi oleh putusannya. Nah, ini barangkali menjadi dugaan sehingga kita tahu bahwa para pelapor itu kemudian melaporkannya gitu kan. Nah, dan kedua, kalau kita lihat bahwa sejarah KPK, ya KPK sejak awal didirikan itu kan tidak terlepas dari semangat reformasi, yaitu untuk memberantas KKN, korupsi, kolusi maupun nepotisme. Nah, dari situ ya kita bisa melihat bahwa KPK hari ini sedang diuji. Kan? Jadi laporan daripada pihak-pihak tersebut tidak bisa kita nilai sebagai laporan semata, tetapi ini juga bagian dari salah satu bagian terpenting di mana KPK diuji netralitasnya, profesionalitasnya dalam melihat dan memeriksa perkara ini kan begitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab KPK gitu. Dan memang siapapun pasti akan berpikir ke sana, melihat situasi perpolitikan nasional dikaitkan dengan keadaan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi wajar-wajar saja ketika publik hari ini menilai bahwa wajar-wajar saja, dan publik begitu pula dengan para yang melakukan laporan tadi itu kemudian menilai ada hubungannya ini kan Presiden Joko Widodo. Ketua Mahkamah Konstitusi adalah iparnya Anwar Usman. Ya kan? Kemudian putusan MK mengaitkan bahwa ada hubungannya dengan majunya cawapres Gibran. Nah, ini ada sehingga dilihat di sana mungkin ada unsur nepotisme maupun kolusi. Nah, tapi memang ini perlu untuk dibuktikan. Begitu. Oke, baik Bang Noval. Satu juga pertanyaan terkait dengan respon presiden setelah diwawancara. Yang mengatakan bahwa ya itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Nah, terkait dengan respon tersebut, ketika Bang Noval melihat adakah hal yang akan ditindaklanjuti begitu sebagai pemerhati publik ya dalam bidang politik? Tentu
Presiden ketika diwawancarai ditanya oleh wartawan apa tanggapan Presiden tentang pihak yang melaporkan dirinya dan keluarganya telah melakukan nepotisme dan ini dan apa dan kolusi, dan dijawab oleh Presiden ini karena ini bagian daripada proses demokrasi hukum. Saya ingin mengatakan bahwa kita berbangsa dan bernegara ini tidak tidak apa ya tidak bisa hanya sekedar hukum, apalagi kayak kita Indonesia kan yang mendewakan hukum yang bersifat tertulis kan begitu. Nah, saya pikir kita berbangsa dan bernegara ini selain kita berbicara hukum, kita di sana juga harus melihat dan memperhatikan etika. Nah, hari ini sebetulnya publik hari ini menilai persoalan ini tidak hanya bicara soal hukum, tetapi jika berbicara tentang etika, berbicara tentang nilai etis. Etiskah seorang anak presiden yang baru menjabat wali kota, kemudian tiba-tiba menjadi calon wakil presiden, ya kan? Dan orang mengatakan ini adalah upaya membangun dinasti, kan begitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai soal etis, soal etika, kan begitu. Nah, kendati misalnya semua akan mengatakan bahwa ini adalah proses demokrasi pemilu di mana capres maupun cawapres itu kan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tapi tidak boleh kita hanya mengatakan segampang itu, tidak seperti itu, kan begitu. Kenapa pihak-pihak tertentu ingin menjadikan Gibran sebagai cawapres? Ini kan tentu soal memperebutkan perhatian daripada bapaknya sebagai presiden yang memiliki daya kuasa terhadap seluruh infrastruktur bernegara, kan begitu. Sehingga dia diributkan dan diperebutkan. Nah, melalui anaknya lah pintu masuknya, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi soal. Nah, saya pikir masyarakat kita hari ini banyak yang tidak sepakat dengan persoalan ini. Bahkan masyarakat kita sudah banyak yang mengatakan bahwa ini adalah upaya dinasti. Nah, ini kalau masyarakat mengatakan ini adalah upaya dinasti, ini dugaan nepotisme dan seterusnya, berarti di situ ada soal nilai, ada soal etika, ada soal etis. Nah, ini yang harusnya dimiliki oleh para pemimpin bangsa kita. Kalau misalnya publik sudah mengatakan begitu, ya harusnya semua persoalan itu ya harusnya diselesaikan dengan cara apa kehendak rakyat, itulah yang harus ditaati dan harus diwujudkan melalui penguasa. Harus seperti itu kita melihatnya. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa persoalan perpolitikan kita, persoalan apapun dalam berbangsa bernegara, tidak cukup hanya sekali kita bicara hukum, tapi di sana juga ada etika, ada moralitas, ada etis yang harus dijunjung tinggi.